Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Kalaupun hari ini ada yang lagi sakit, semoga cepat sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Aini. Anak-anak, coba yang tahu, sekarang kita mau belajar pelajaran apa ya? Ya, betul. Sekarang kita akan belajar pelajaran khot. Ya, coba yang masih ingat, hari Selasa yang lalu kita sudah belajar khotnya tentang apa ya? Ya, hebat, bagus. Selasa lalu kita sudah belajar tentang nama-nama huruf hijaiyah dan latinnya. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang penulisan huruf hijaiyah yang tunggal atau berdiri sendiri. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, coba pembelajaran khot ya. Kira-kira yang tahu apa ya tujuan pembelajaran kita belajar penulisan huruf hijaiyah? Ya, betul. Yang ke-1 itu ya, anak-anak dapat mengetahui cara penulisan huruf hijaiyah yang tunggal atau berdiri sendiri. Yang kedua, coba siapa yang tahu? Ya, betul. Yang kedua yaitu anak-anak dapat menuliskan huruf hijaiyah yang tunggal atau berdiri sendiri. Ya, sekarang kita ke penulisan huruf hijaiyah. Ibu ingatkan kembali ya. Kalau kita menulis huruf hijaiyah atau Arab ya, itu dari sebelah kanan ya. Beda dengan ketika kita menulis huruf Indonesia ya, dari sebelah kiri. Kalau menulis huruf Arab itu dari sebelah kanan. Kemudian penulisan dalam huruf hijaiyah juga ya anak-anak ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Ada yang sebaris penuh, ada yang setengah baris, ada yang motong garis ya. Makanya anak-anak perhatikan supaya nanti menulis huruf hijaiyahnya lebih betul sesuai kaidah. Ya, sekarang kita mulai dari huruf yang pertama. Huruf alif. Ya, anak-anak perhatikan penulisannya. Ya, tanda panah langkahnya hanya 1 kali ya. Anak-anak, ya, kita tarik garis dari atasnya garis yang atas ya, tarik ke bawah sampai ke garis yang bawah. Jadi penulisan huruf alif ini adalah sebaris penuh. Kita lanjut huruf ba. Huruf ba ya, panah ke-1. Kita mulai dari tengah garis ya, setengah garis. Anak-anak bikin lengkung dari atas ke bawah sampai ke garis. Kemudian langkah kedua, lihat panahnya, tarik lurus, tarik ke atas sampai setengah baris, kasih titik di bawah. Jadi penulisan huruf ba itu ya di atas garis ya. Untuk huruf ta sama dengan ba, yang membedakan ta titiknya 2. Untuk huruf sa sama dengan huruf ba, yang membedakan huruf sa titiknya ada 3. Kita lanjut huruf jim. Ya, huruf jim. Panah ke-1, kita bikin garis lurus dulu ya, dari kiri ke kanan. Ini tengah-tengah garis ya, bikin garis lurusnya. Kemudian bikin lengkung ke bawah sampai motong garis. Kasih titik di perutnya. Ya. Penulisan huruf jim berarti motong garis ya. Untuk huruf H sama, cuman huruf H nggak ada titiknya. Untuk huruf Kho sama penulisannya
cuman huruf ho titiknya ada di atas. Kita lanjut huruf dal. Panah ke-1 ya, dari atas, ini dari tengah-tengah garis ya anak-anak. Dari tengah garis kita bikin lengkung dari atas ke bawah sampai garis. Kemudian panah kedua kita bikin garis lurus. Ya. Penulisan huruf dal berarti di atas garis. Untuk huruf zal sama seperti huruf dal, cuma huruf zal pakai titik di atas. Kita lanjut huruf ro. Ya, perhatikan tanda panah ke-1-nya. Sama, ini dimulai dari tengah garis ya. Tengah-tengah garis, bikin lengkung dari atas ke bawah. Kemudian dari garis sampai garis ya, dari garis kita bikin lengkung ke bawah sampai motong garis. Ya, berarti huruf ro mah penulisannya motong garis. Untuk huruf zai sama, yang membedakan zai ada titik di atas. Kita lanjut huruf sin. Lihat langkah ke-1 ya, kita bikin kayak huruf U ya, tapi dari kanan ya, bikin U kayak huruf U kecil. Langkah kedua bikin lagi lengkung tapi lebih besar. Langkah ketiga kita bikin lengkung besar sampai motong garis, tarik sampai ke tengah garis lagi. Ya, jadi penulisan huruf sin ini motong garis. Untuk huruf shin sama dengan huruf sin, hanya bedanya kalau huruf shin ada titik 3 di atas. Kita lanjut huruf shod. Langkah ke-1 ya, kita bikin lengkung dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan maksudnya, salah Bun. Dari kiri ke kanan ya. Ya, kiri ke kanan lengkung. Ya, lanjut ke kedua, bikin garis lengkung tutup. Kemudian bikin lengkung sampai motong garis, tarik ke atas garis. Ya. Huruf shod penulisannya sama, motong garis. Untuk huruf dot sama dengan huruf shod, hanya huruf dot pakai titik di atas. Huruf to. Lihat langkah ke-1 ya, kayak shod lagi, bikin lengkung dari kiri ke kanan, kemudian garis lurus, kemudian ya langkah kedua garis lurus, langkah ketiganya bikin garis miring kecil, kemudian langkah keempatnya bikin garis lurus sampai ke garis. Ya, penulisan huruf to ini di atas garis ya. Dan untuk garisnya itu ya, yang dari atas itu sebaris penuh ya, dari garis ke atas sampai garis yang bawah. Untuk huruf do sama ya dengan huruf to, yang membedakan do pakai titik di atas. Kita lanjut huruf ain. Huruf ain kita bikin lengkung dari atas ya ke bawah, dari kanan, arah kanan tapi ya, kemudian sampai garis. Yang kedua bikin lengkung besar sampai motong garis. Ya, penulisan huruf ain ini motong garis. Untuk huruf ghain sama, yang membedakan huruf ghain ada titik di atas. Kita lanjut huruf fa. Langkah ke-1 perhatikan anak-anak ya. Kita bikin lengkung dari bawah ke atas, tarik atas ke bawah, kemudian garis lurus ya. Yang ketiga itu kemudian tarik ke atas. Nah, huruf fa penulisannya di atas garis. Kita lanjut huruf qaf. Nah, huruf qaf sama dengan huruf fa, yang membedakan kalau huruf fa langkah ketiganya ya itu garis lengkungnya di atas garis. Kalau huruf qaf lengkung yang ketiganya itu motong garis dan titiknya ada 2. Kita lanjut huruf kaf. Langkah ke-1 bikin garis kecil, miring kecil ya. Kemudian bikin garis lurus sampai garis lurus ya.
Kemudian pakai hamzah di atas ya. Huruf kaf penulisannya berarti di atas garis. Untuk huruf lam ya anak-anak sama dengan huruf kaf. Yang membedakannya lam untuk yang langkah ketiga yang garis lengkungnya ya. Kalau kaf makan lurus di atas garis, kalau lam lengkung sampai motong garis dan tidak ada tanda hamzahnya ya. Kalau lam motong garis. Lanjut huruf mim. Mim anak-anak bikin garis lengkung dari kiri ke kanan di atas garis ya, kemudian ke bawah ya lurus, kemudian ke bawah sampai motong garis. Ini huruf mim motong garis. Lanjut nun. Huruf nun anak-anak bikin lengkung dari atas ke bawah, kemudian lengkung lagi sampai motong garis, tarik sampai atas garis ya, titik 1 di atas. Huruf nun motong garis. Huruf waw. Huruf waw langkah ke 1 bikin lengkung dari kanan ke kiri lengkungnya ya, kanan ke kiri, ke atas, ke bawah, terus sampai motong garis. Berarti huruf waw mah penulisannya motong garis. Lanjut huruf H. Langkah ke 1 bikin miring, garis miring ya. Dari atas ke bawah sampai di garis, tengah-tengah garis sampai ke garis, kemudian ke bawah tarik ke atas, tutup. Langkah ketiga ke bawah lurus. Jadi penulisan huruf H di atas garis. Lanjut huruf hamzah. Langkah ke 1 bikin lengkung dari atas ya, dari arah kanan ke kiri sampai garis, kemudian miring sampai garis ya. Huruf hamzah ini penulisannya di atas garis. Dan huruf ya. Langkah ke 1 bikin garis miring ya, dari atas, dari kanan ke kiri, kemudian lengkungkan ke bawah, lengkung lagi ke bawah sampai motong garis dan tarik ke atas ya. Huruf ya penulisannya motong garis. Anak-anak, sampai di sini semoga dapat difahami. Kalau belum paham dibaca lagi panduannya ya, supaya nanti penulisannya lebih betul ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.